Halo teman-teman. Venezuela terkenal memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Mereka dulunya sangat kaya dan menjadi impian banyak negara. Namun, ini semua tentang pilihan. Alih-alih berteman dengan mereka memilih untuk menjadi musuh dan mereka mendapat akhir yang pahit. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1835, Venezuela dan Amerika Serikat secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Namun, mereka bermain bersama, tetapi tidak dekat. Karena tidak banyak hal yang menjadi kepentingan bersama. Baru pada tahun 1914 segalanya mulai berubah. Venezuela menemukan ladang minyak besar pertamanya, di tepi timur Danau Maracaibo. Ladang minyak lainnya ditemukan satu demi satu selama Perang Dunia Pertama. Dari negara yang tidak dikenal, mereka tiba-tiba menjadi terkenal. Puluhan perusahaan minyak dan gas besar, terutama dari Amerika Serikat, telah berbondong-bondong ke Venezuela untuk berinvestasi dalam eksplorasi. Kedua belah pihak menjadi teman. Pemerintah Venezuela memperoleh 50% keuntungannya dari perusahaan asing. Dari sana, mereka punya uang untuk membangun infrastruktur, memperkaya negara. Dan Amerika Serikat memiliki pasokan minyak yang stabil, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, Venezuela dianggap sebagai sekutu dekat anti-komunis Amerika Serikat. Dan menerima investasi luar biasa dalam setiap aspek. Mereka sangat kaya dan menjadi impian setiap negara di Amerika Latin. Sampai-sampai turis Venezuela itu menjadi terkenal, karena pepatah, beri aku dua. Artinya, ketika pergi ke toko manapun, dimanapun, mereka akan bertanya, berapa harganya? Ketika pemilik toko selesai mengatakan harganya, mereka akan berkata, beri saya dua. Pada tahun 1973, ketika negara-negara Arab melakukan embargo minyak dan gas dengan Amerika Serikat, karena memihak Israel terhadap Palestina, pentingnya Venezuela semakin meningkat. Mereka menjadi sumber energi yang aman dan stabil, menerima perhatian khusus dari Washington. Amerika Serikat bahkan menjual 24 jet tempur F-16 ke Venezuela, pada 1980-an. Ini adalah senjata yang hanya ditawarkan kepada sekutu dekat. Namun, takdir mengaturnya. Kekayaan mereka, serta persahabatan mereka, tidak bertahan lama. Pada awal 1990-an, Venezuela berada dalam krisis ekonomi. Karena harga minyak turun, akibat kelebihan pasokan. Bersamaan dengan itu korupsi merajalela. Pejabat dan elit kaya, dan rakyat lapar. Menyebabkan protes kekerasan. Di tengah itu, seorang pria bernama Hugo Chavez berdiri untuk melakukan kudeta, tetapi gagal. Namun, dengan janji, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mendistribusikan pendapatan minyak dan gas kepada orang miskin. Chavez terpilih sebagai presiden, pada 1999. Beruntung baginya, sejak mengambil alih kekuasaan, harga minyak telah pulih, dan pada satu titik mencapai puncaknya. Chavez menggunakan hasilnya, untuk menyediakan makanan, menambah lapangan kerja, memperbaiki sistem pendidikan, perawatan kesehatan, dan memangkas setengah angka kemiskinan. Dia dianggap sebagai pahlawan rakyat, selama 14 tahun masa jabatannya. Bagi Venezuela memang demikian, tetapi bagi Amerika Serikat, Presiden Chavez adalah musuh bebuyutan. Ada 3 alasan utama untuk ini. Pertama, begitu dia menjadi presiden, Chavez memperketat kendalinya atas industri minyak. Banyak proyek besar sebelumnya, yang dipimpin oleh perusahaan seperti ExxonMobil, ConocoPhillips atau Chevron telah dinasionalisasi. Selain itu, ia menaikkan pajak atas perusahaan migas asing. Itu menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan, bagi orang Amerika. Kedua, Hugo Chavez mengubah konstitusi, mengubah Venezuela dari negara demokrasi barat menjadi negara sosialis. Mereka berteman dekat dengan Kuba dan berkali-kali menyediakan minyak dengan harga murah. Mereka juga berteman dekat dengan Rusia dan merupakan pembeli senjata yang setia. Pada tahun 2008 dan beberapa kali setelahnya, kedua negara mengadakan latihan angkatan laut bersama, di Karibia. Tidak mengherankan, Amerika Serikat menganggap tindakan seperti itu bermusuhan. Mereka takut akan sosialisme, yang akan menyebar ke seluruh Amerika Latin. Dan mereka takut Rusia akan ikut campur di belahan barat. Itulah sebabnya Amerika Serikat berulang kali ingin menjatuhkan Hugo Chavez, serta generasi pemimpin berikutnya. Untuk membawa Venezuela kembali ke orbit aslinya. Ketiga, Hugo Chavez tidak hanya membawa negara ini ke jalur sosialis, dia justru menentang, dan memiliki sikap negatif terhadap Amerika Serikat. Chavez mengkritik intervensi Washington di Irak, Haiti, dan Kosovo. Dia menyebut Amerika sebagai demokrasi bom, menyebut mantan Presiden George W. Bush iblis, menyebut mantan Presiden Obama, seorang pria dengan bau busuk yang sama. Secara umum, dia tidak menghormati Amerika Serikat. KY. Pada 2013, Hugo Chavez meninggal karena kanker. Nicolas Maduro menjadi pemimpin berikutnya.
Pada saat harga minyak mulai anjlok, yang terutama bergantung pada sumber daya yang tersedia, ekonomi Venezuela langsung jatuh ke dalam masalah. Pemerintah kekurangan uang untuk mensubsidi makanan, menyediakan perawatan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Oposisi mengambil kesempatan untuk mengorganisir protes, dan kerusuhan pecah di seluruh negeri. Presiden Maduro menuduh Amerika Serikat berada di belakang menarik tali. Jadi Maduro mengusir diplomat Amerika dari negara itu. Washington juga menanggapi hal yang sama, menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara kedua belah pihak. Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan undang-undang menjatuhkan sanksi ekonomi pada pejabat Venezuela untuk penganiayaan terhadap pengunjuk rasa, melanggar hak asasi manusia. Pada 2015, Presiden Obama mengeluarkan pernyataan, Venezuela adalah ancaman bagi keamanan Amerika Serikat, dan memerintahkan sanksi terhadap 7 pejabat yang dekat dengan Maduro, dengan tujuan menggulingkan pemerintah sosialis negara itu secara bertahap. Pada 2016, harga minyak turun, hanya sepertiga dari 2 tahun sebelumnya. Sementara output juga turun, karena manajemen yang buruk. Pemerintah Maduro berada dalam kesulitan, karena tidak ada uang untuk mengimpor makanan, dan segala sesuatu yang penting bagi rakyat. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang dan harga tinggi, yang menyebabkan inflasi tinggi. Tidak jelas karena mereka terlalu mencintai rakyat, atau karena mereka terlalu lemah, mereka mencetak banyak uang. Akibatnya, inflasi tidak bisa dihentikan. Pada tahun 2018, Presiden Maduro terpilih kembali dalam pemilihan yang dikecam oleh banyak orang sebagai tidak adil dan tidak demokratis. Hampir 60 negara, termasuk Amerika Serikat, telah menyuarakan pengakuan mereka terhadap kandidat oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. Meski begitu, Maduro masih berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga hari ini. Oposisi, yang didukung oleh Amerika Serikat, telah berulang kali mengorganisir protes, membuat Venezuela selalu dalam kekacauan. Pemerintah mereka terpaksa menggunakan kekuatan untuk menekan. Jutaan orang telah meninggalkan negara itu. Venezuela menjadi tidak demokratis, dan berada dalam jangkauan Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Presiden Donald Trump mengeluarkan sanksi keras, yang bertujuan untuk memotong pendapatan pemerintah Maradona dan menjatuhkannya. Pada saat itu, Amerika Serikat masih merupakan pelanggan minyak terbesar Venezuela, yaitu sebesar 39%. Dan segera, mereka tidak membeli setetes pun. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Namun entah bagaimana, pemerintah Maduro selamat. Itu berkat dukungan dari Cina, Kuba, Iran, Rusia dan Turki, menurut beberapa analis. Negara-negara ini, negara-negara membeli minyak, menengahi air, membantu Presiden Maduro melewati krisis dengan aman. Saat ini, industri minyak dan gas Venezuela bertransformasi secara positif, seiring pulihnya pasar energi global, serta bantuan dari sekutu. Tetapi perhitungan manusia tidak sama dengan perhitungan ilahi. Amerika Serikat melakukan semua yang bisa dilakukan, untuk menjatuhkan pemerintah Maduro. Tapi sayangnya, keberuntungannya terlalu bagus. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.